Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara penjumlahan otomatis di Microsoft Excel, yang dalam hal ini akan saya praktekkan pada nilai ujian sebagai contoh, dan kemudian nantinya juga akan saya jelaskan bagaimana cara mencari nilai rata-rata, naik atau tidak naik kelas, kemudian juga peringkat dari masing-masing siswa. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tombol lonceng. Baik, kita mulai dari penjumlahan. Di sini pertama-tama kita jumlahkan nilai ujian dari siswa dengan nomor urut 1 atas nama Andi, mulai dari nilai IPA, IPS, hingga nilai PKN. Caranya bagaimana? Caranya ketik sama dengan, kemudian masukkan rumusnya. Setelah itu kurung buka, dan kemudian klik di nilai IPA, tahan, kemudian seret hingga nilai PKN. Maka secara otomatis akan muncul E4.2J4. Ini artinya yang akan dijumlah adalah angka yang ada di sel E4 sampai sel J4. Kemudian kurung tutup dan tekan enter pada keyboard. Maka secara otomatis akan muncul jumlah dari nilai IPA hingga nilai PKN. Dan untuk mengisi jumlah berikutnya yang di bawahnya ini, cukup arahkan mouse pada pojok kanan bawah hingga muncul tanda plus, kemudian klik kiri, tahan, dan seret hingga ke bawah. Maka secara otomatis akan muncul jumlah-jumlah nilai semua siswa. Dan yang paling bawah ini muncul angka 0. Kenapa? Karena nilainya masih kosong. Kita masukkan terlebih dahulu nilainya, misalnya begini: 50, 60, 80, 50, 55, 50. Maka secara otomatis akan muncul pula nilai atau jumlah nilai yang tadinya kosong. Nah, begitu cara penjumlahan secara otomatis menggunakan rumus. Kemudian sekarang rumus nilai rata-rata. Caranya ketik sama dengan, kemudian masukkan rumusnya, kurung buka. Setelah itu klik pada angka pertama nilai IPA, tahan dan seret hingga nilai terakhir yaitu PKN seperti tadi. Kemudian kurung tutup dan enter pada keyboard. Nah, maka secara otomatis akan muncul nilai rata-rata. Dan untuk mengurangi angka desimal di sini, tinggal klik di bagian ini ya, di bagian pilih home, kemudian tekan yang ini. Nah, begitu. Dan kemudian untuk mengisi di bawahnya seperti tadi, tekan dan seret sampai terakhir, maka otomatis akan muncul nilai rata-rata masing-masing siswa. Oke, sekarang rumus naik kelas atau tidak naik kelas. Dan sebelumnya perlu saya jelaskan bahwasanya untuk menentukan naik kelas atau tidaknya ini mengacu pada nilai rata-rata. Nilai rata-rata apabila lebih besar atau sama dengan angka kenaikan kelas, maka dinyatakan naik. Untuk angka kenaikan kelas di sini saya sudah cantumkan 60. Ini sebagai contoh saja. Ya, saya ulangi. Apabila nilai rata-rata ini sudah mencapai 60 atau lebih besar, maka nantinya akan muncul naik. Dan apabila tidak mencapai 60, maka akan muncul tidak naik. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan IF kurung buka, kemudian
klik di nilai kelas, nilai rata-rata maksudnya, kemudian sama dengan lebih besar, dan kemudian klik di kolom angka kenaikan kelas. Setelah itu titik koma, tanda petik 2, naik, tanda petik 2 kali lagi, titik koma, tanda petik 2 kali lagi, tidak naik, tanda petik 2 kali. Nah, ini artinya L4 ini adalah nilai rata-rata apabila sama dengan atau lebih besar dari K1. K1 ini adalah angka kenaikan kelas, maka naik. Apabila tidak, maka tidak naik. Nah, seperti itu. Kemudian tekan enter pada keyboard. Yes, niak. Oh, maaf, ini salah ketik. Naik. Kemudian untuk mengisi di bawahnya sama seperti tadi, namun ini harus dikunci terlebih dahulu. Untuk K1-nya ini perlu dikunci biar tidak berpindah-pindah ya. Cara menguncinya, tekan saja F4 pada keyboard. Nah, maka secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian tekan enter. Baru kemudian kita isi di bawahnya dengan cara sama seperti tadi. Nah, maka akan muncul ada yang naik, ada juga yang tidak naik. Kita perhatikan yang tidak naik di sini ternyata nilai rata-ratanya tidak mencapai 60. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang cara mencari peringkat masing-masing siswa. Dan perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk menentukan peringkat ini juga mengacu pada nilai rata-rata. Rumusnya adalah ketik sama dengan, kemudian masukkan rumusnya, kurung buka, kemudian tekan nilai rata-rata yang paling atas, kemudian seret ke bawah hingga terakhir. Kemudian dikunci pakai tombol F4 pada keyboard. Nah, seperti itu. Kemudian titik koma. Kemudian klik lagi pada nilai rata-rata mulai dari atas hingga ke bawah. Dikunci lagi pakai tombol F4 dan tutup kurung. Kemudian tekan enter pada keyboard. Nah, maka secara otomatis akan muncul peringkat dari Andi ya, ini peringkat ketiga. Nah, untuk mengisi di bawahnya sama seperti tadi begini. Nah, maka secara otomatis akan muncul peringkat dari masing-masing siswa. Kita perhatikan untuk yang peringkat 1 nilai rata-ratanya 79,17. Ini nilai rata-rata yang paling tinggi dibanding dengan nilai rata-rata yang lainnya. Nah, seperti itu kira-kira caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.